أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan, Allah limpahkan kepada diri kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Azza wa Jalla masih memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul via Zoom ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan keberkahan dalam kehidupan kita dan ilmu yang bermanfaat ketika kita menuntut ilmu syar'i seperti ini. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang-terang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, melanjutkan mabahas kita, belajar kita tentang tafsir Al-Quran Al-Karim, tafsir surah Al-Baqarah, yang sudah kita bahas ayat ke-54. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan bahas ayat ke-55. Dan masih di kisah tentang Bani Israel. Bagaimana Allah Azza wa Jalla masih memberikan atau masih mengingatkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Bani Israel. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahrah فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Dan ingatlah kata Allah ketika kalian berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa lan nu'mina lak, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu hatta narallaha jahrah, sampai kami melihat Allah dengan jelas. Kan ini luar biasa kata-kata, apalagi yang harus kita sematkan kepada Bani Israel, ini luar biasa. Kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa sebelum kami melihat Allah dengan jelas dengan mata kepala kami. Permintaan yang luar biasa, kurang ajarnya nih. Permintaan apa ini? Subhanallah billah min dzalik. Ketika mereka meminta seperti ini, Allah mengatakan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Karena permintaan tersebut, kalian kemudian disambar oleh sa'iqah. Bisa diartikan petir atau halilintar. Wa antum tanzurun, sedangkan kalian menyaksikan. Jadi ketika mereka meminta seperti ini, maka Allah Azza wa Jalla turunkan api dari atas langit untuk menyambar mereka semua, mematikan mereka semua. Dan itu mereka melihat satu persatu. Jadi yang ini mati, yang ini mati, yang ini mati, sampai kemudian apa? Dirinya mati. Wa antum tanzurun, dan kalian melihat pada saat tersebut. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah itu kami bangkitkan kalian sesudah kalian mati agar kalian bersyukur. Agar kalian bersyukur. Terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang kapan mereka berkata seperti ini kepada Nabi Musa. Paling tidak ada dua pendapat ulama mengenai kapan Bani Israel mengatakan perkataan seperti ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Pendapat pertama mengatakan ketika Nabi Musa alaihissalam memilih 70 orang dari Bani Israel untuk menyaksikan wahyu di Bukit Tur. Jadi ada 70 orang yang Nabi Musa alaihissalam pilih. Kemudian 70 orang ini ikut ke Bukit Tur, naik ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan Taurat selama 40 malam.
Nah, 70 orang inilah yang mengatakan perkataan ini. Ini pendapat pertama. Ketika Nabi Musa alaihissalam 40 malam di Bukit Tur tersebut beribadah kepada Allah, maka kemudian Allah berikan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa mendapatkan Taurat, 70 orang ini berkata, kami nggak akan beriman kepadamu, ya Musa. Maksudnya apa? Kami nggak tahu ini Taurat dari mana, kan gitu. Sampai kami melihat Allah Azza wa Jalla dengan jelas. Apa benar ini dari Allah Taurat ini atau tidak? Ini pendapat pertama. Jadi ketika Nabi Musa berangkat ke Bukit Tur tersebut. Pendapat kedua mengatakan kejadian ini terjadi ketika Nabi Musa alaihissalam pulang dari Bukit Tur. Pulang dari Bukit Tur, mendapatkan Taurat, pulang ketika bertemu dengan Allah selama 40 ketika bertemu dengan Allah, kemudian beribadah kepada Allah selama 40 malam tersebut, pulang membawa Taurat. Maka ketika sampai kepada Bani Israel sudah melakukan kesyirikan, menyembah anak sapi yang sudah kita jelaskan kemarin. Dan kemudian mereka bertanya, ketika Nabi Musa bawa Taurat, mereka bertanya nih. Mereka mengatakan, kami nggak akan beriman kepada Muhammad Musa. Sampai kami melihat Allah dengan jelas. Maksudnya apa? Ini benar dari Allah atau tidak nih Taurat ini? Ini yang kedua. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ketika Nabi Musa alaihissalam pergi ke Bukit Tur, ada yang mengatakan ketika Nabi Musa alaihissalam pulang dari Bukit Tur tersebut. Dan pendapat yang kedua ini lebih dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kenapa? Karena beliau mengatakan lebih sesuai dengan siyak, lebih sesuai dengan redaksi ayat sebelumnya. Redaksi ayat sebelumnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam kita tahu bersama mendapatkan Taurat, kemudian setelah itu turun dari Bukit Tur tersebut, melihat ternyata Bani Israel menyembah anak patung, anak sapi, baru kemudian setelah itu mereka bertanya. Baru setelah itu mereka mengatakan atau mengemukakan pendapat ini nih, kami nggak akan beriman kepada Muhammad Musa sampai kami melihat Allah dengan jelas. Nah, pendapat kedua ini yang lebih dirajikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika Nabi Musa pulang, dan itu sesuai dengan redaksi ayat. Jadi berurutan tuh. Dapatkan Taurat, ketika pulang tahu-tahu Bani Israel menyembah sapi sehingga mereka dihukum, sehingga mereka harus bertaubat kepada Allah. Taubat mereka gimana? Saling bunuh satu dengan yang lain, yang sebenarnya sudah kita jelaskan. Kemudian setelah itu mereka kemudian mengemukakan ini. Kami nggak beriman kepada Muhammad Musa sampai kemudian kami melihat Allah dengan jelas. Maka apa yang terjadi? Allah Azza wa Jalla matikan mereka semua. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian Allah tabaraka wa taala menurunkan tadi fa akhadhatkumus sa'iqah. Allah menurunkan halilintar. Allah Azza wa Jalla menurunkan api dari atas langit untuk mewafatkan, mematikan mereka semua. Tapi setelah itu Allah mengatakan tsumma ba'atsnakum. Jadi para ulama menyebutkan secara hakiki nih, Allah Azza wa Jalla mematikan Bani Israel ketika mereka meminta seperti itu. Langsung Allah Azza wa Jalla matikan, wafatkan semua. Tapi karena rasa kasih sayang Allah Azza wa Jalla, Allah hidupkan kembali. Dan ini kuasa Allah Azza wa Jalla. Dan ini jelas kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla maha kuasa atas segala sesuatu. Allah matikan seluruhnya Bani Israel tersebut yang mengatakan ini kami tidak mau beriman kecuali sampai kami melihat Allah, Allah wafatkan mereka semua. Kemudian setelah itu, kami hidupkan mereka kembali, kami bangkitkan mereka kembali itu. Mim ba'di mautikum, setelah kalian mati semuanya. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, agar kalian dapat mengambil ibrah pelajaran. Allah hidupkan, dan Allah Azza wa Jalla menghidupkan Bani Israel di dalam Al-Quran setelah mereka mati itu bukan sekali ini dalam Al-Quran. Ya, di antaranya dalam surah Al-Baqarah juga di ayat 243. Surah Al-Baqarah ayat 243. Allah tabaraka wa taala menghukum
Orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka jumlahnya ribuan orang, Allah mengatakan mutu, mati kalian semua, kata Allah. Subhanallah. Thumma ahyahum, kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla menghidupkan mereka kembali. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 244, Alam tara ila alladziina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Tidakkah kalian memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya sedang apa? Jumlah mereka itu ribuan karena takut mati. Karena takut apa? Mati. Mereka keluar dari kampung halaman mereka karena takut mati, ribuan orang. Faqala lahumullahu mutu. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada mereka semua tuh, matilah kalian semua. Thumma ahyahum, kemudian setelah itu Allah menghidupkan lagi mereka semua. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Kemudian Allah menghidupkan mereka semua, sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ini contoh di antara ayat Bani Israel dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla, setelah itu dihidupkan kembali. Jadi di antaranya nih. Al-Baqarah 22:43, ada beberapa ayat yang lain di antaranya. Nah, kita kembali ke ayat yang tadi. Allah Azza wa Jalla mematikan mereka semua langsung seketika itu juga. Fa akhadhatkumus sa'iqah. Ada permintaan gila ini, luar biasa. Permintaan enggak masuk akal, luar biasa ini. Kami tidak akan beriman kepadamu hatta narallaha jahrah, sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami terang jelas. Dan di dunia tidak ada satupun manusia yang melihat Allah Azza wa Jalla dengan jelas. Dan itu Allah Azza wa Jalla simpan di negeri akhirat. Itu hadis-hadis yang mutawatir. Kenikmatan tertinggi di surga Allah Azza wa Jalla adalah melihat wajah Allah Azza wa Jalla Al-Karim yang Maha Mulia. Itu Allah simpan di negeri akhirat. Allah simpan di negeri akhirat. Adapun di dunia kita tidak bisa melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, itu ulama khilaf, betul. Ulama salaf khilaf sama saya. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah atau tidak? Maksudnya bertemu langsung melihat Allah atau tidak? Ada khilaf memang di kalangan ulama tentang masalah ini. Ada yang mengatakan tidak melihat, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ada yang mengatakan melihat dalam mimpinya dan seterusnya. Adapun selain itu tidak ada. Tidak ada yang melihatnya. Perhatikan ikhwan. Dari ayat ini banyak faedah luar biasa yang bisa kita ambil dari ayat ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan ada banyak faedah yang bisa diambil dari dua ayat ini, ayat 55 dan juga 56, karena nyambung, subhanallah. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla yadhkur ni'amallah. Allah kembali mengingatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Allah ingatkan lagi tuh tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah ingatkan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Dan ingatlah ketika kalian berkata kepada Nabi Musa, kalian tidak akan beriman sampai kalian sampai kami melihat Allah dengan jelas. Langsung Allah Azza wa Jalla mematikan mereka semua dengan turunnya halilintar ataupun api dari atas langit mewafatkan mereka semua. Dan kalian menyaksikan satu dengan yang lain ketika terjadi seperti itu. Tapi setelah itu Allah kembalikan lagi. Allah Azza wa Jalla hidupkan lagi dengan kasih sayang Allah. Tidakkah kalian ingat? Subhanallah. Berarti gini. Tidakkah kalian ingat? Untuk apa? Lil ibrah, pelajaran. Betapa banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Bani Israel, dan ini pelajaran pula bagi diri kita. Betapa banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tapi ternyata kita tidak mengambil ibrah, pelajaran dari kenikmatan tersebut. Coba bayangkan. Betapa banyaknya luar biasa kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tapi Allah Azza wa Jalla, tapi diri kita tidak mengambil pelajaran dari kenikmatan tersebut, malah kufur akan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan. Kenapa? Karena di antara penyakit manusia, ikhwan, adalah dia melihat kenikmatan orang yang di atasnya, bukan yang di bawahnya. Berarti kan ini penyakit manusia. Ketika dia dapatkan nikmat, bukan ngelihat orang yang di bawahnya, tapi dia melihat orang yang di atasnya. Nggak akan pernah bersyukur sampai kapanpun itu. Rasulullah SAW bersabda,
Ini di antara dalil kalau kita laksanakan kaidah ini, hidup kita nikmat dan bahagia. Apa itu? Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah kepada yang ada di bawah kalian. Kalau kalian dapat nikmat, lihat yang ada di bawah kalian. Jangan kalian melihat orang yang di atas kalian, karena itu akan menjadikan kalian tidak mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jika kalian melihat orang yang di bawah kalian, akan menjadikan kalian tidak meremehkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Allahu Akbar. Lihat Bani Israel. Ini penyakit luar biasa. Tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mengingat kembali kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Yang kedua, di antara pelajaran dari ayat ini, dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menunjukkan bagaimana jahilnya Bani Israel. Bagaimana bodohnya luar biasa Bani Israel. Dia meminta sesuatu, permintaan, kalau bahasa kita permintaan gila ini, luar biasa, betul ya? Enggak, saya enggak mau beriman kepadamu Musa, sampai saya melihat Allah dengan jelas. Gimana kira-kira kalau seorang dai seperti itu ada ini? Dan alhamdulillah umat Islam enggak ada seperti ini insyaallah. Walaupun ada, ini bahaya luar biasa. Persis seperti Bani Israel, na'udzubillah. Enggak, saya nggak mau beriman sampai saya melihat Allah dengan jelas. Betapa jahilnya luar biasa. Sudah diselamatkan dari kerjaan Firaun, sudah kemudian diberikan berbagai macam kenikmatan, dan seterusnya diberikan Taurat, begini. Bayangkan. Jahil luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi. Ini menjadi pelajaran bagi diri kita nih, ikhwan. Betapa banyaknya kenikmatan, karunia, dan seterusnya yang Allah berikan kepada kita. Tapi itu sama sekali tidak menjadikan diri kita bersyukur kepada Allah. Malah kita berbuat kejahilan. Apa contoh berbuat kejahilan? Berbuat dosa kepada Allah. Menzalimi diri kita sendiri. Berbuat zalim kepada Rabbul Alamin. Entah itu kesyirikan, entah itu kedurhakaan, maksiat, entah itu perbuatan dosa besar, dosa kecil, dan seterusnya. Apa kata Bilal bin Sa'ad? La tanzur ila sigharil khati'ah walakin unzur ila 'idhami man 'asaita. Jangan kalian melihat dari kecilnya suatu dosa yang kalian lakukan, tapi lihatlah kepada zat yang telah kalian durhakai, Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Yang ketiga, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, pelajaran ketiga dari dua ayat ini, bahwa orang yang meminta sesuatu yang tidak mungkin bisa diraih berhak mendapatkan hukuman dari Allah. Ketika nih, orang yang meminta sesuatu yang tidak mungkin bisa diraih, maka berhak mendapatkan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Mereka meminta sesuatu yang nggak bisa untuk diraih. Maksudnya apa? Allah Azza wa Jalla telah takdirkan itu tidak bisa untuk diraih di dunia, maksudnya. Maka yastahiqul 'uqubah. Maka mereka itu layak untuk mendapatkan siksaan ataupun hukuman. Na'udzubillah dari Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-153. Surat An-Nisa ayat ke-153. Yas'aluka ahlul kitab an tunazzala 'alaihim kitaban minas sama'. An tunazzila 'alaihim kitaban minas sama'. Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu, kepada siapa? Nabi Muhammad SAW, agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Bayangkan, ini permintaan ahli kitab kepada Nabi kita Muhammad SAW, Yahudi di antaranya pasti ini. Kerjaan Yahudi ini, subhanallah. Apa kata Allah? Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Subhanallah. Sesungguhnya mereka nih telah meminta kepada Nabi Musa lebih besar dari itu ya Muhammad, kata Allah. Mereka minta apa? Turun kitab dari langit nih kepada buat kami wahai Muhammad. Apa kata Allah? Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Mereka telah minta kepada Nabi Musa lebih besar dari itu, lebih parah dari itu. Apa itu? Faqalu arinallaha jahratan. Subhanallah.
Mereka berkata, mereka meminta perlihatkan Allah secara jahrah, secara jelas, secara terang depan mata kepala kami ini. Perlihatkan Allah, bayangkan. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ. Maka mereka disambar petir karena kezaliman mereka. Tadi mau diwafatkan, dimatikan mereka semua karena apa? Kezaliman mereka yang mereka lakukan, permintaan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi. Lihat. Nah, ini bagi orang-orang yang meminta sesuatu yang tidak mungkin bisa untuk diraih, maka berhak untuk mendapatkan siksaan atau hukuman dari Allah. Nah, perhatikan ya, hati-hati nih, subhanallah. Banyak diri kita ternyata seperti ini, mungkin Allah bilang ngikutin jejaknya Yahudi nih. Jejaknya apa? Yahudi atau Bani Israel yang durhaka ini, na'udzubillah, meminta kepada Allah sesuatu yang tidak mungkin bisa diraih, dan Allah takdirkan itu nggak bisa diraih mungkin di dunia, kan gitu. Maka berhak mendapatkan hukuman, na'udzubillah, dari Allah. Selanjutnya, pelajaran selanjutnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwa sanksi atau hukuman lebih menyakitkan ketika seseorang melihatnya secara langsung. Sanksi atau hukuman itu lebih menyakitkan ketika mereka melihatnya secara apa? Langsung. Allah mengatakan fa'akhadhatkumus sa'iqah wa antum tanzurun. Mereka langsung ditimpa oleh kematian, api halilintar yang menyambar mereka, wa antum tanzurun, sedangkan kalian menyaksikannya. Ya, saya katakan sebuah riwayat mengatakan apa? Mereka melihat satu persatu disambar oleh api dari langit tersebut atau petir tersebut sehingga mereka mati. Menunjukkan siksaan ketika apa? Dilihat atau hukuman ketika dilihat dengan mata kepala seseorang itu biasanya lebih menyakitkan. Itu lebih apa? Menyakitkan. Pasti terkena dengan mental itu, betul ya? Contoh, Ammar ibn Yasir, keluarga Yasir, kita tahu bersama ini, keluarga yang pertama syahid dalam Islam. Sumayyah dibunuh, Yasir dibunuh, Ammar masih kecil pada saat itu, nggak tega ngelihat ayahnya dan ibunya, takut luar biasa, betul ya? Pressure yang sangat luar biasa itu. Sehingga ketika Ammar disuruh oleh Abu Jahal dan juga konco-konconya itu untuk mengucapkan kalimat kekufuran, dia lakukan. Subhanallah. Kenapa? Karena melihat depan mata kepalanya orang tuanya disiksa. Dan jelas ini lebih menyakitkan, betul ya? Jelas ini lebih menyakitkan. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Ini disebutkan para ulama. Kemudian pelajaran selanjutnya dari dua ayat ini, penjelasan tentang qudratullah. Itu penjelasan tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Di mana Allah Azza wa Jalla maha mampu dan itu mudah bagi Allah untuk menghidupkan orang yang mati. Mungkin Allah zaman sekarang orang ngomong apa mati suri, tapi enggak, ini bukan mati suri. Ini memang Bani Israel pada saat itu Allah takdirkan apa? Mati, benar-benar mati. Tapi Allah hidupkan kembali, dan ini kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Fa'alul lima yurid. Allah Azza wa Jalla berbuat dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, di mana Allah Azza wa Jalla menghidupkan mereka setelah mereka mati, dan ini sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Makanya bagi orang-orang yang mengingkari yaumul ba'ats, adanya hari kebangkitan nanti di hari kiamat, na'udzubillah, maka coba lihat nih ayat-ayat Al-Qur'an yang seperti ini. Kalau Allah Azza wa Jalla bisa menghidupkan orang yang sudah mati seperti contoh Bani Israel, dan ini bukan sekali dalam ayat-ayat ini tadi saya sebutkan ya, Al-Baqarah dan sebagainya, bukan sekali nih, karena kedurhakaan mereka dan yang na'udzubillah mereka nggak ambil pelajaran. Kalau dimatikan hidup harusnya benar dong, betul ya? Berapa banyak dalam Al-Qur'anul Karim Allah sebutkan orang-orang yang masuk ke neraka ingin kembali ke dunia, betul? Untuk apa? La'alli a'malu salihan fi ma tarak, agar dapat beramal saleh, amal saleh yang dahulu mereka tinggalkan di dunia. Harusnya ketika hidup lagi jadi orang saleh, betul? Ambil pelajaran kemarin ini, itu nggak terjadi sama orang Yahudi, na'udzubillah. Terjadi sama orang Bani Israel ini. Saking durhakanya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini takdir Allah Azza wa Jalla. Allah membuat manusia makhluk seperti ini. Betul ya? Takdir Allah.
Dan Allah Azza wa Jalla mentakdirkan sesuatu pasti banyak hikmahnya. Nah, nanti kita sebutkan di antara. Kemudian selanjutnya wujubus syukur ala ni'amillahi azza wa jalla. Wajib bersyukur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wajib kita bersyukur akan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat apapun itu. Walaupun mungkin dalam kacamata manusia itu sedikit. Masih ingat 3 rukun bersyukur? Syukur dengan hati yang pertama, mengakui dengan hatinya seluruh kenikmatan ini datangnya dari Allah. Bukan dari kehebatannya, bukan dari kerajinannya, tapi datangnya semata-mata dari Allah. Dengan hatinya dia rasa akui. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, at-tahadduts biha zahiran, mengucapkan dengan lisannya kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus. Dengan apa? Lisannya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, dan seterusnya. Yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan atau segala yang Allah berikan kenikmatan kepadanya. Anggota badan berarti apa? Menggunakan anggota tubuh kita untuk ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat. Seluruh kenikmatan Allah berikan, contohnya apa? Harta, kita gunakan harta itu di jalan Allah Azza wa Jalla, di jalan melakukan ketaatan, bukan melakukan kedurhakaan kepada Allah. Ini 3 rukun bersyukur. Disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Kemudian yang terakhir dari ayat ini, yang antara hikmah yang bisa diambil, yang petik, penetapan bahwa Allah disifati dengan hikmah. Penetapan bahwa Allah disifati dengan hikmah. Nah, ketika Allah Azza wa Jalla mentakdirkan segala sesuatu di atas muka bumi ini, pasti Allah Azza wa Jalla mentakdirkan dengan hikmah dan keadilannya. Pasti Allah Azza wa Jalla mentakdirkan dengan rahmat dan kasih sayangnya. Nah, antara dua tuh, rahmat dan kasih sayangnya atau hikmah dan keadilannya. Maka kita wajib menetapkan bahwa di antara sifat Allah Azza wa Jalla, Allah disifati dengan hikmah. Tidak ada yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini sia-sia, nggak ada. Contoh misal, mengapa ini? Kenapa Allah ciptakan babi, Allah ciptakan anjing yang haram dan seterusnya? Itu di dalamnya pasti ada hikmah, kan gitu. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di antara ciri-ciri orang yang ulul albab. Mereka mengatakan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya Engkau menciptakan semua ini nggak mungkin sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar. Maka lindungi kami dari azab api neraka. Dalam surah Al-Imran itu kan, ayat ke-191. Itu di antara ciri-ciri orang-orang yang ulul albab. Mereka yakin tuh, Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ya Allah, nggak mungkin Kau ciptakan semua ini sia-sia. Ada langit, ada bumi, ada laut, ada tanaman, ada hewan dan seterusnya, pasti di dalamnya ada hikmah. Apapun itu. Sama seperti itu ya, sesuatu yang haram Allah ciptakan, di antara hikmahnya apa? Untuk menguji manusia mana yang imannya benar. Mana yang jujur sama Allah ketika Allah kasih ujian, ini nggak boleh ya, haram ya. Kan gitu ya. Ini baru halal, silahkan. Berapa banyak manusia yang nggak lulus dari ujian itu yang haram. Sahih? Allahu Akbar. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini diantara hikmah, beberapa hikmah dari 2 ayat ini, 55 dan juga 56. Kita lanjutkan. Ayat 57. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dan kami naungi kalian dengan awan. Dan kami turunkan kepada kalian manna dan salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa dhallalna 'alaikumul ghamama. Dan kami naungi kalian dengan awan. Jadi Bani Israil, ikhwan, Allah Azza wa Jalla takdirkan pernah tersesat. Karena Allah Azza wa Jalla sesatkan selama 40 tahun lamanya dari negeri Mesir ke negeri Syam. Di satu daerah yang tandus luar biasa, nggak ada air, nggak ada tanaman, nggak ada kehidupan, 40 tahun lamanya. Bayangkan dari Mesir ke Syam.
40 tahun namanya. Tapi Allah Azza wa Jalla ingatkan tentang kenikmatan ini. Wa dhannalna 'alaikumul ghamam. Ketika mereka tersesat seperti itu, kami naungi mereka semua itu dengan awan. Bayangkan dalam keadaan panas luar biasa dinaungi awan. Yang awannya disebutkan oleh riwayat, ternyata awannya tersebut apa? Awan yang dingin. Jadi itu jelas kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Kata Allah hukum mereka 40 tahun, bayangkan. Tersesat di tempat yang tandus, nggak ada air, nggak ada tanaman, panas luar biasa antara Mesir dengan Syam. Disebutkan dalam riwayat. Tapi Allah Azza wa Jalla tetap berikan kenikmatan kepada Bani Israel. Dinaungi dengan awan. Ini kenikmatan besar nih, naungan. Betul. Dinaungi dengan awan. Bukan cuma itu, Allah berikan apa? Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dinaungi sudah dengan awan sehingga mereka enggak kepanasan, nikmat. Dan kami turunkan kepada kalian manna wassalwa. Al-man, para ulama mengatakan di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu yushbihul asal. Makanan seperti madu. Makanan seperti apa? Madu yang turunnya antara terbit fajar sampai terbit matahari. Jadi turunnya di pagi hari. Al-man ini, al-man itu yushbihul asal, kata para ulama. Di antara Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan makanan semisal madu, seperti madu yang turunnya antara terbit fajar sampai terbit matahari, itu turun. Cuma turun, enak udah, nggak pakai nyari, nggak pakai apa, turun langsung, bayangkan kepada mereka langsung turun. Biduni ta'ab wal masyaqqah, kata para ulama. Tanpa harus berletih-letih, tanpa ada kesulitan, turun langsung kepada mereka. Bayangkan, Allah ingatkan nikmat itu. Wassalwa, dan juga salwa. Salwa ini kata para ulama adalah semacam daging burung yang paling lezat di zaman itu. Daging burung yang apa? Yang paling lezat di zaman tersebut. Subhanallah, saya lupa nama daging burung tersebut. Jadi salwa ini salah satu daging burung yang terlezat, ternikmat di daerah tersebut. Jadi makan yang prestis nggak sembarangan ini. Bukan makanan yang ecek-ecek istilahnya, bukan makanan yang jelek, tapi makanan yang halal, bagus, sehat, nikmat, lezat luar biasa di zaman itu. Burung syanu'ah kalau nggak salah, apa ya? Syanu'ah atau apa burung? Saya lupa. Ada satu burung namanya. Nah, itu as-salwa nih. Dan itu pun apa? Turun kepada mereka biduni ta'ab wal masyaqqah, tanpa ada keletihan, kesulitan mereka mendapatkan. Tapi ketika mereka dapatkan ini apa? Mereka minta tuh, ya wahai Musa, kami minta bawangnya dong, bawang putih, bawang merah, kami minta lobaknya, kami minta ini, kami minta itu. Sudah diberikan, bayangkan makanan terbaik. Soalnya Allah Azza wa Jalla turun tanpa nyari, tanpa sulit. Bayangkan bagaimana enggak bersyukurnya Bani Israil, na'udzubillah min dzalik. Turun, bayangkan. Al-man turun setiap pagi, as-salwa juga turun, daging burung yang sangat nikmat tersebut turun kepada mereka setiap hari. Allahu akbar, subhanallah. Dan Allah mengatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian. Ternyata mereka zalim, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Akan tetapi apa? Tidaklah mereka menganiaya diri kami, akan tetapi mereka hanya menganiaya diri mereka sendiri. Allahu akbar. Allahu akbar. Di antara faedah dari ayat ini yang pertama, Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita nikmat berupa naungan ketika di saat panas. Nah, ketika ada panas terik luar biasa, ada naungan, entah itu di bawah pohon, entah itu di bawah teduh, berteduh, itu kan nikmat luar biasa ya, Pak. Betul. Apalagi naungan tersebut dingin, nikmat, subhanallah. Itu kenikmatan besar luar biasa yang Allah berikan. Kenikmatan besar, Masya Allah. Allah ingatkan tentang kenikmatan itu tuh kepada Bani Israel. Dan Allah ingatkan juga kepada kita pada hakikatnya. Kalau orang panas terus-menerus tanpa naungan, bisa pingsan itu. Bisa dehidrasi, bahkan mati. Na'udzubillah. Betul. Allah ingatkan tuh. Daerah yang panas, nggak ada air dan seterusnya, dan kalian tersesat pada saat itu, wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Kami naungi kalian dengan al-ghamam, dengan naungan awan. Dengan naungan awan yang awan tersebut dalam riwayat disebutkan dingin luar biasa, subhanallah.
Dan ini diantara kenikmatan yang pertama kata para ulama. Allah Azza wa Jalla berikan kenikmatan kepada kita berupa naungan di saat panas. Naungan di saat panas. Di antara naungan apa? Naungan awan. Di saat panas, naungan apapun itu. Dan itu kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Karena itu ya, kalau orang benar-benar bersyukur kepada Allah lagi panas-panas contoh. Tiba-tiba didapat naungan. Tiba-tiba lagi panas luar biasa, tertutup misal matahari itu dengan awan. Orang yang bersyukur kepada Allah kan apa? Allah, alhamdulillah, masya Allah, kenikmatan darimu ini. Walaupun mungkin hanya sesaat atau sebentar dinaungi awan, habis itu jalan lagi, tapi kenikmatan besar ini Bani Israel bukan lewat, terus dinaungi, bayangkan. Kalau orang lewat aja, kalau orang benar-benar hatinya sehat, hatinya bersih, lewat aja itu awan untuk menaungi mereka hanya mungkin beberapa menit, mereka akan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Betul. Ini Bani Israel selalu dinaungi ketika mereka tersesat, bayangkan. Tapi mereka tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ayat ini menunjukkan kata para ulama bahwa awan itu berjalan dengan perintah Allah. Awan berjalan dengan perintah apa? Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu dalam hadis yang sahih yang disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala, malaikat itu ada yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengatur awan. Malaikat ada yang ditugaskan khusus tugasnya untuk mengatur awan, dan hadis ma'ruf dalam masalah ini. Disahihkan Syekh Muqbil, disahihkan Syekh Bani seterusnya. Karena itu dalam riwayat tersebut disebutkan ketika adanya halilintar, kilat tuh, yang berwarna putih itu tuh. Dalam riwayat disebutkan itu cambuk malaikat yang sedang mengatur awan. Riwayat lain mengatakan itu suara malaikat yang sedang mengatur awan. Subhanallah. Dan itu jelas dengan apa? Dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ketika seseorang misal mempelajari tentang masalah tadi awan dan seterusnya secara ilmiah, silahkan. Tapi jangan lupakan ini. Yang paling terpenting nih. Bahwa awan itu berjalan atas perintah Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah Azza wa Jalla menugaskan para malaikatnya untuk apa? Untuk mengatur awan tersebut dengan cambuknya, dengan suaranya dan seterusnya. Disebutkan dalam hadis yang sahih tentang masalah ini. Kalau kita sedang naik pesawat, biasanya kita ngelihat betul awan-awan yang berjalan dan seterusnya. Kalau kita memahami tentang hadis tadi juga ayat-ayat seperti ini, kita akan bersyukur luar biasa. Masya Allah. Allah Azza wa Jalla ciptakan dunia ini atau bumi ini luar biasa indahnya dan berjalan sangat apa? Sangat dengan teratur sesuai dengan Allah yang Allah Azza wa Jalla takdirkan. Dan itu semua atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau awan saja diatur oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana dengan kita manusia? Betul. Rizki kita diatur, kehidupan kita diatur, hukum-hukum diatur. Masa nggak mau diatur manusia? Betul. Subhanallah. Yang ketiga di antara faedah dari ayat ini kata para ulama, Allah Azza wa Jalla berikan kenikmatan berupa manna wassalwa kepada Bani Israel. Tadi saya katakan man itu yushbihul asal, makanan seperti madu yang turun antara terbit fajar sampai terbitnya matahari. Antara fajar sampai terbitnya matahari. Dan itu setiap pagi turun kepada mereka tanpa kesulitan, tanpa mereka harus letih dan seterusnya turun kepada mereka itu kenikmatan. Begitu juga salwa. Nah, itu daging burung yang sangat nikmat, sangat lezat luar biasa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Ini sebelum ketemu tuh nama daging burung. Saya lupa bukan syanu, subhanallah. Nah, itu disebutkan. Dan dari sini juga kata para ulama apa? Bahwa menunjukkan daging burung itu merupakan di antara makanan yang bagus. Daging burung semua Pak Ustaz? Insyaallah ta'ala daging burung semua. Walaupun itu berbeda ketika zaman dulu jenis burungnya ya. Tapi kalau kita perhatikan, Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan dalam surah Al-Waqiah ayat ke-21, di antara makanan penghuni surga itu daging burung. Walahmi tayrin mimma yashtahun, dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
wa lahmi thayrin mimma yashtahun, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Nah, itu diantara apa? Makanan penghuni surga. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa daging burung ini merupakan daging yang paling apa? Bagus. Dan sudah dikasih makanan yang bagus, nikmat, yang sehat, betul ya? Mungkin bahasa kita sekarang nggak ada kolesterol, nggak ada asam urat, dan seterusnya. Minta yang lain Bani Israel, bayangkan. Minta bawang, minta lobak, minta ini, minta itu, dan seterusnya. Nggak bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Persis dengan kebanyakan kita, betul ya? Sudah Allah berikan kenikmatan banyak dari A sampai Z. Yang ini belum ya Allah. Yang ini juga belum ya Allah. Perhatikan nih kata-kata ini. Kita sering tersibukkan memikirkan kenikmatan yang belum kita dapatkan, tapi kita terlupakan akan mensyukuri kenikmatan yang sudah kita dapatkan. Dimasukkan ini dalam pikiran kepala kita nih. Kalau perlu antum print, tempel depan kamar kita, subhanallah. Kita tersibukkan, kita selalu memikirkan, tersibukkan dengan kenikmatan yang belum kita dapatkan. Mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Yang ini belum ya Allah, yang ini belum, yang ini juga belum ya Allah. Tersibukkan dengan kenikmatan yang belum kita dapatkan, belum kita raih. Tapi terlalaikan, terlupakan dari kenikmatan yang sudah kita dapatkan. Kalau yang masih yang pertama, masih nggak apa-apa tuh. Maksudnya apa? Memikirkan mau dapat ini, mau ini, mau ini. Sampai situ masih belum begitu tercela. Tapi kalau selanjutnya ini bahaya. Dan biasanya yang pertama ini akan mengundang yang kedua. Apa? Kalau orang tersibukkan dengan memikirkan kenikmatan yang belum dia dapatkan, biasanya dia akan terlalaikan atau terlupakan dengan mensyukuri kenikmatan yang sudah dia dapatkan. Nah, ini Bani Israel contohnya. Tersibukkan dengan memikirkan kenikmatan yang belum dia dapatkan. Mau bawang, mau lobak, mau ini, mau itu, dan seterusnya. Dan lupa mensyukuri kenikmatan yang sudah Allah berikan kepadanya. Padahal Allah berikan makanan daging yang luar biasa bagusnya, makanan yang luar biasa indahnya, bagusnya. Dan yang menarik di sini, ikhwan, al-man itu kan tadi yushbihul asal, betul ya? Makanan seperti madu yang diturunkan setiap pagi. Kalau untuk belajar ilmu pengobatan tradisional, ilmu herbal, subhanallah, ini saya pernah dengar tentang masalah ini. Itu yang paling terbaik ketika di pagi hari itu memakan makanan yang manis. Nah, ketika kita bangun tidur, itu yang paling terbaik itu memakan makanan manis. Ketika perut sedang kosong, itu makan makanan yang manis. Karena itu disunnahkan ketika bayi baru lahir itu kan ditahnik dengan kurma. Kalau nggak ada kurma, madu. Kenapa? Karena perut yang sedang kosong itu sangat bagus, sangat sehat ketika masuk sesuatu yang manis. Makanya ketika bangun tidur kita minum madu pakai air dan seterusnya, itu sangat bagus, mungkin sangat sangat sehat, disebutkan para ahli herbal masalah itu. Bahkan dokter juga insya Allah menyebutkan seperti itu, insya Allah. Nah, ini Allah Azza wa Jalla sebutkan pas banget ini, al-man. Man itu disebutkan Syekh Utsaimin turunnya antara apa? Terbit fajar sampai terbit matahari, seperti asal, seperti madu, berarti manis, subhanallah. Nah, itu di pagi hari untuk mereka mendapatkan kenikmatan. Kemudian selanjutnya, di antara faedah dari ayat ini kata para ulama, apabila Allah memberikan nikmat kepada seseorang, hendaknya menikmati nikmat-nikmat itu. Hendaknya seseorang itu menikmati kenikmatan-kenikmatan itu. Bukan dia haramkan kenikmatan itu untuk dirinya, karena Allah mengatakan di situ, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Makanlah dari yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Ya, Allah menyuruh kulu, makanlah, perintah. Menunjukkan apa? Ketika Allah berikan kenikmatan kepada kita, hendaklah menikmati kenikmatan-kenikmatan itu. Maka misal ada makanan yang halal, jangan kemudian kita haramkan bagi diri kita. Enggak, saya nggak mau makan itu. Itu makanan itu saya haramkan. Kecuali memang ada madarat bagi diri kita. Kecuali ada madarat bagi diri kita. Itu lain cerita. Tapi kalau nggak ada, contoh orang, saya nggak mau makan daging, Ustaz, karena daging itu saya nggak tega sama hewan.
Padahal Allah Azza wa Jalla ciptakan di antara hewan itu untuk manusia, binatang ternak, betul ya? Ada kambing, ada sapi, ada unta, ada ayam, dan seterusnya. Untuk manusia di antaranya, subhanallah. Nggak boleh kemudian hanya karena apa? Alasan yang tidak syar'i, kemudian dia tidak menikmati segala nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla halalkan kepada dirinya. Kemudian selanjutnya disebutkan bahwa rezeki yang halal itu thayyib. Rezeki yang halal itu berarti apa? Thayyib. Rezeki yang halal itu berarti thayyib, baik. Yang halal itu insyaallah taala apa? Thayyib. Dan yang terakhir, haram memakan makanan yang khabith. Disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, tidak boleh atau haram memakan makanan yang khabith. Apa itu khabith? Yang buruk. Haram memakan makanan yang khabith, yang buruk. Dan beliau, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan khabith ini ada dua. Yang buruk ini ada dua. Khabith fi dzatihi wa khabith min kasbihi. Buruk secara zatnya, haram memakan makanan yang khabith, yang buruk. Buruk ini ada dua kata Syekh dan juga para ulama mengatakan ini. Yang pertama buruk secara zatnya. Zat makanan itu memang buruk. Daging babi, khamar, arak, betul ya. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah secara zatnya itu berarti buruk itu. Maksudnya buruk di sini bukan gak ada manfaatnya. Madaratnya pasti jauh lebih besar daripada manfaatnya. Dan Allah mengatakan khamar dalam Al-Quran banyak manfaatnya. Tapi apa? Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya, madaratnya, keburukannya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ini yang pertama. Khabith yang pertama. Buruk yang pertama secara zatnya. Zat makanannya sudah buruk. Haram berarti itu. Daging babi, daging anjing, kan gitu. Khamar, arak, apa lagi dan seterusnya. Yang kedua, khabith min kasbihi. Buruk dari cara mendapatkannya. Ini nggak boleh, haram. Haram atau buruk dari cara mendapatkannya. Contohnya apa? Uang riba, uang hasil perzinaan zaman dulu ketika Quraisy itu kan, mereka apa? Mempunyai wanita-wanita yang dibuat untuk pelacur, kemudian apa? Mereka ambil upahnya dari wanita tersebut. Na'udzubillah, kan gitu. Uang haram itu nggak boleh cara mendapatkannya. Ini pun khabith, ini pun tidak dibolehkan, diharamkan dalam Islam untuk memakan makanan yang khabith. Baik itu khabith buruk secara zatnya ataupun khabith dalam cara mendapatkannya. Nipu orang misalnya, itu cara mendapatkannya haram kan gitu. Nggak boleh, subhanallah. Makan-makan. Dan ini pelajaran besar bagi para tulang punggung keluarga nih, bagi para suami, bagi para ayah. Jangan pernah memasukkan sesuatu yang haram kepada keluarganya. Rasulullah SAW mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awlabih. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, neraka yang pantas bagi orang tersebut. Hati-hati nih, kawan. Karena Nabi SAW sudah mensinyalir 1400 tahun yang lalu. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali bihil mar'u min aina akhadhal mal, amin halal amin haram. Pasti akan datang nanti satu zaman di mana manusia tidak lagi memikirkan dari mana dia dapatkan hartanya, halal ataupun haram dia hantam. Na'udzubillah min dzalik. Dan benar. Betul. Kaum muslimin zaman sekarang, Ustaz, udahlah yang haram aja susah, Ustaz, ada yang halal. Enggak pantas kaum muslimin mengatakan perkataan ini, kawan. Malu sama Allah. Kalaulah ulat yang melata, bayangkan binatang melata, contoh ulat kecil sebenarnya, yang Allah nggak kasih kekuatan seperti manusia, Allah nggak kasih otak seperti manusia, Allah nggak kasih hati seperti manusia, Allah jamin rezekinya. Masa manusia takut sama rezeki? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha.
Dan tidak ada dabbah, tidak ada binatang melata kecuali semuanya Allah jamin rezekinya. Ibnu Qayyim mengatakan apa? Sungguh aneh manusia ketika dalam rahim ibunya, bayangkan rahim ibunya, dia tidak tahu dari mana rezekinya, tapi dia tidak takut. Ada orang takut tuh, oh, nanti rahim saya gimana seterusnya, atau orang tersebut dalam rahim ibunya. Allah jamin rezeki dalam rahim ibunya, padahal dia nggak tahu dapatnya dari mana tuh, subhanallah. Tapi ketika keluar, ternyata dia takut dan suudzon kepada Allah Azza wa Jalla akan rezeki. Sehingga kemudian menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dan seterusnya. Yang penting dapatkan harta, yang penting dia puaskan jiwanya. Dia orang-orang yang sama sekali, yang korupsi lah, yang ini dan seterusnya. Nggak bersyukur kepada Allah. Yang penting didapatkan dunia. Lebih parah lagi, ya tanpa Ustaz. Korupsi kita tinggal sedekah, korupsi kita tinggal umroh haji selesai. Na'udzubillah min dzalik. Apa ini? Ya ada seorang bertakwa ini seperti ini. Tidak ada orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah dengan iman yang hakiki seperti ini. Nah, ini sampai sini mungkin 3 ayat yang kita akan bahas dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berkahi pertemuan kita. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu jadikan diri kita orang-orang yang bersyukur kepada Allah, bukan seperti orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi yang selalu kufur akan kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Allah a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang bertanya. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan untuk pencerahannya. Jadi di sini memang ayat ini yang kita tadabbur tadi ini menunjukkan bahwa kita tuh memang harus terus bersyukur ya, dan kita tuh kalau penjelasan tadi Ustaz tuh benar-benar kalau kita amati, kita renungi, itu karunia Allah tuh memang jauh-jauh lebih banyak dibanding yang nggak enaknya gitu ya Ustaz ya sebenarnya ya, yang ujian berikan kepada kita gitu Ustaz ya. Nah terus di sini juga digambarkan bahwa dengan nikmat tersebut justru orang-orang Bani Israel ini tidak menjadi berpikir gitu ya Ustaz, tidak menjadi cerdas. Nah, apakah di antara orang-orang Bani Israel kan banyak yang kufur ya Ustaz ya? Pasti kan berarti yang beriman tuh hitungannya masih sedikit sekali ya zaman itu artinya Ustaz ya, yang mau percaya gitu dengan Nabi Musa ya artinya gitu ya Ustaz ya, dengan ajaran Nabi Musa. Pertanyaan saya sedikit Ustaz yang sambil menunggu pertanyaan nanti Ustaz ini. Kan tadi yang ayat 55 yang pertama ya Ustaz ya. Di situ kan mereka minta melihat Allah gitu Ustadz ya, dan Allah langsung memberikan petir dan menyambar mereka semua matikan. Kejadian ayat ini Ustadz, mana yang lebih dulu? Nabi Musa juga pernah ingin melihat Allah gitu kan Ustadz pada saat itu, ada di surat Al-Baqarah. Nabi Musa pada saat itu juga ada kan keinginan ingin melihat Allah gitu Ustadz. Mana yang lebih dulu nih ayatnya Ustadz, antara ayat ini sama ayat yang Nabi Musa itu ingin melihat Allah? Nah, kalau dikatakan mana yang lebih dulu, pada hakikatnya tidak ada riwayat yang sharih dan juga sahih. Yang sharih maksudnya yang tegas dan juga valid, mana yang lebih dulu akan tersebut. Tapi kalau kita lihat secara tersurat, pada hakikatnya ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah tabaraka wa taala di bukit Tur tersebut, Nabi Musa alaihissalam sendiri kan itu. Sebelum dari yang 70 orang tadi itu. Oke, itu menunjukkan Allah alam bishawab, menunjukkan bahwa Nabi Musa terlebih dahulu, baru kemudian Nabi Musa ketika pulang, maka kemudian mereka meminta hal tersebut juga kepada Nabi Musa. Secara tersurat seperti itu. Kalau kita lihat dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang masalah hal tersebut, bahwa yang lebih rajih ketika Nabi Musa pulang. Kalau Nabi Musa pulang berarti kan Nabi Musa alaihissalam sudah meminta itu tuh. Meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah melihatnya. Nah, ini kan kenikmatan untuk Bani Israel ini kan banyak banget ya, maksudnya Allah tuh spesial banget gitu. Terlihat dari ayat-ayat ini. Kebanyakan yang buruk, Bu. Oh, gitu ya. Maksudnya kan ini kan luar biasa loh, dikasih makanan ini loh, mana wasalwa, terus nggak perlu usaha gitu ya Ustadz, nggak perlu bekerja kan, ibaratnya langsung turun gitu kan, katanya Ustadz kan tadi kan, mereka tinggal menikmati. Terus udah dikasih ini, ada lagi kenikmatan-kenikmatan lain yang Allah berikan gitu ya kepada Bani Israel gitu. Apa ya Ustadz yang membuat ini spesial banget loh ini kaum Bani Israel ini gitu Ustadz? Nah, yang pertama jelas yang saya katakan tadi, di antara sifat yang Allah Azza wa Jalla miliki adalah sifat hikmah. Apapun yang Allah Azza wa Jalla takdirkan di dalamnya, dalam takdir tersebut
baik kita ketahui atau tidak, maka kita wajib meyakini pasti banyak hikmahnya yang Allah Azza wa Jalla takdirkan tersebut. Nah, di antara hikmah yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, tidak lain tidak bukan ibrah, pelajaran bagi diri kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa tuh. Coba kita bayangkan, orang sudah mati dihidupkan kembali sama Allah, dan itu bukan sekali dalam Al-Qur'an Allah sebutkan. Ketika hidup masih kacau, masih durhaka. Coba bayangkan berapa banyak Allah Azza wa Jalla sebutkan juga dalam Al-Qur'anul Karim, orang-orang yang ketika di neraka mau kembali ke dunia mau amal saleh, tapi Allah nggak kasih itu. Tapi Allah kasih bagi Bani Israel nih kan gitu. Di neraka Allah nggak kasih, tapi ketika Bani Israel Allah kasih, Allah hidupkan kembali dengan kasih sayang Allah, Allah hidupkan kembali. Untuk apa? Ibrah, pelajaran bagi mereka dan bagi kita terutama. Karena ini dalam Al-Quran, betul ya? Bagi kita nih, kalau kita hidup di dunia yang Allah belum cabut nyawa kita, masih bandel, masih bangor, kalau bahasa Betawi, masih bangor, masih bandel, nggak mau taat kepada Allah, nggak mau nurut akan perintah Allah, bahkan membangkang akan larangan Allah dan seterusnya. Lihat di Bani Israel, Allah sudah apa? Hidupkan, matikan, subhanallah. Masih begitu. Dan ujung-ujungnya mana? Neraka. Neraka orang-orang seperti ini kalau selalu durhaka kepada Allah, tidak pernah bersyukur kepada Rabbul Alamin. Maka itu pelajaran yang terbesar bagi diri kita pada kitabnya adalah ini contoh real, benar-benar. Al-Quran Karim kan menceritakan luar biasa banyak dan seperti yang ibu tanya dulu. Contoh real nih. Kalau kita masih seperti itu pula, kok bodoh banget kita, jahil banget kan gitu. Ada orang-orang kayak begini nih dari zaman dulu, tapi Allah terus berikan nikmatnya. Saya diberikan nikmat berbagai macam, kok saya nggak bersyukur ya? Kalau saya dijadikan seperti Bani Israel, Allah tutup hatinya, tuh Allah keraskan hatinya sehingga penghuni neraka gimana tuh? Kan berpikir, fa'tabiru ya ulil absar. Maka berpikirlah wahai orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya, mau menggunakan mata hatinya, subhanallah. Ya Allah a'lam bissawab. Iya. Artinya Ustadz, kisah-kisah ini yang dari Al-Quran Ustadz, itu kan kayaknya perjalanan sejarah juga ya sebenarnya gitu ya Ustadz ya. Sejarah itu berarti sudah hidup ya, karena di tiap zaman itu akan ada aja nih model-model yang kayak ini nih tadi wataknya si Bani Israel tadi gitu ya. Di tiap zaman ya Ustadz, mungkin itu akan berlaku ada terus gitu loh. Sampai sekarang pun ada kan model-model orang yang tadi Ustadz bilang dia tetap masih membangkang gitu ya. Memang karena Quran juga menyatakan itu kan, manusia itu tidak pernah sifatnya memang pembangkang gitu ya Ustadz ya artinya ya. Jadi akan terus. Jangankan sekarang Bu, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasul masih hidup, betul? Yeah. Di depan mata kepala mereka Yahudi yang mereka kenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini seperti mereka mengenal anak mereka, anak kita, Bu ya, ada 10 anak bahkan 100 anak, suruh ditutup mukanya suruh ngomong, insya Allah kita kenal. Nah, ini orang Yahudi kenal Nabi kita Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak mereka. Tapi nggak mau beriman kecuali sedikit. Padahal mereka tahu konsekuensinya neraka. Kalau saya nggak beriman kepada orang ini nih, kepada Muhammad SAW, neraka saya. Mereka tahu, bukan mereka nggak tahu, subhanallah. Tapi itulah hidayah. Abu Jahal bukan nggak tahu, subhanallah. Mereka tahu tentang masalah itu. Makanya di antara doa-doa yang disebutkan Abu Jahal itu kan mereka seakan-akan dia tahu Muhammad ini benar kan gitu, subhanallah. Tapi karena apa? Ada kesombongan dan seterusnya, bahkan ada di situ apa? Ada hasad, na'udzubillah, menjadikan mereka tidak mendapatkan hidayah tersebut. Ini menunjukkan bagaimana kebeningan hati itu penting untuk dapatkan hidayah. Bersihnya hati seseorang untuk dapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, istiqamah itu luar biasa pentingnya, masya Allah. Ya, barakallahu fikum Ustadz pencerahan ya Ustadz. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan baru satu di layar. Nanti akan dilanjutkan oleh Uti Lucy atau Uti Farah untuk membacakan pertanyaan. Tafadhol. Iya, jazakillah khairan TV-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan para jamaah. Masya Allah. Belum selesai kajiannya ya saya. Umur berapa tuh Ustadz? 3 tahun, Bu. Oh, mau ikut kajian juga kali Ustadz. Iya Ustadz, ini pertanyaannya Ustadz ya, sudah masuk dari UTVV. Mau tanya bagaimana dari kacamata Islam tentang vegetarian. Tadi Ustadz yang mengatakan bahwa sebaiknya apa yang makanan yang sudah dihalalkan oleh Allah itu
kita tidak boleh membuat aturan sendiri gitu ya kan, itu sudah menyalahi syariat perihal makanan yang sudah dihalalkan Allah, atau bagaimana Ustadz? Nah, kalau dia ingin makan tadi sayur vegetarian memang untuk kesehatan dirinya, karena mungkin dokter kemudian sudah mengatakan membatasi dan seterusnya, dan dia tidak mengharamkan hal-hal tersebut, ini kan haram tetap halal kan gitu. Makanya seperti ini nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian vegetarian tersebut nggak makan sama sekali, padahal nggak ada masalah dari kedokterannya seterusnya, bahkan mungkin naudzubillah mengharamkan bagi dirinya, seperti ini jelas nggak boleh. Subhanallah, kulu min thayyibati ma razaqnakum, jelas Allah mengatakan sesuatu yang halal nggak boleh kita haramkan, sesuatu yang haram nggak boleh kita halalkan kecuali dengan dalil kan gitu. Nah, maka di sini dilihat kalau memang orang-orang tersebut memang hanya makan sayur tersebut dengan alasan apa nih? Kalau alasannya syar'i lain cerita, kalau alasannya dibenarkan dalam syariat ya boleh, tapi kalau alasannya enggak, karena daging itu nggak sehat, daging itu menimbulkan kerak di ini sebagainya. Rasulullah SAW makan daging. Dan Allah yang paling penting, Allah Azza wa Jalla menghalalkan itu, subhanallah, kecuali daging-daging yang memang Allah haramkan. Dan Allah Azza wa Jalla menciptakan kita pasti lebih tahu, karena Allah yang ciptakan kita daripada diri kita masing-masing. Nah, jadi dilihat apa niatnya, tujuannya, dan seterusnya, keyakinannya seperti apa. Tapi yang paling aman sudah makan yang halal dan thayyib, titik, selesai sudah. Kecuali ada sesuatu yang memang tidak boleh. Misal kita tahu nih, ini halal mungkin, tapi misal kolesterol kita lagi tinggi, air makan jeroan banyak, betul ya. Halal, tapi bagi dirinya pada saat itu nggak thayyib kan gitu. Kenapa? Karena yang thayyib itu yang pertama harus halal, yang kedua berarti menyehatkan bagi dirinya kan gitu. Halal betul seperti jeroan asal halal, tapi kemudian pada diri beberapa orang atau diri seseorang itu tidak thayyib bagi dirinya. Misal ketika dia makan, akhirnya asam uratnya naik, kolesterolnya naik, dan seterusnya. Yang seperti ini kan harus memikirkan dengan baik kalau seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallah khairan Ustadz. Memang terkadang ya orang itu kalau misalnya dia mengurangi daging atau mengurangi ayam, mungkin itu sebenarnya harusnya nggak masalah. Tapi kalau vegetarian itu kan dia punya aturan untuk saya nggak mau makan yang daging merah atau daging putih gitu, pokoknya berbau daging saya nggak mau, benar-benar hanya vegetarian seperti itu. Jadi sebaiknya kita tidak membuat aturan yang kecuali ada sakit atau ada ini tertentu ya Ustadz ya, betul. Ustadz. Nah ini kita belum ada pertanyaan lagi, silahkan kalau ada pertanyaan. Oh ini baru masuk lagi. Kalau kita bersyukur kepada Allah dengan cara meningkatkan ibadah sholat, zikir, sedekah, dan lain-lain, kemudian bila ada orang yang memberikan sesuatu untuk kelangsungan hidup seorang yang memerlukan, namun tidak membalasnya hanya dengan kata terima kasih saja, apakah itu dikatakan tidak bersyukur, Ustadz? Namun tidak membalasnya dengan kata-kata makasih, terima kasih. Maksudnya dia nggak mengucapkan terima kasih? Sebentar ya, ini. Kalau kita bersyukur kepada Allah dengan cara meningkatkan ibadah sholat, ibadahnya kita tingkatin. Kemudian bila ada orang yang memberikan sesuatu untuk kelangsungan hidup seseorang yang memerlukan, namun tidak membalasnya hanya dengan kata terima kasih saja, apakah itu dikatakan tidak bersyukur? Nah, saya jawab, kalau memang orang tersebut tadi beribadah dan seterusnya, itu diantara bentuk bersyukur kepada Allah, jelas. Itu diantara bentuk bersyukur kepada Rabbul Alamin. Karena orang yang tidak beribadah kepada Allah berarti dia pasti nggak bersyukur kepada Allah. Makanya orang-orang kafir, orang musyrik pada hakikatnya nggak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak beribadah kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, tidak menyembah kepada Allah. Mau dia mengucapkan apapun, saya bersyukur, saya ini, tapi tidak pada hakikatnya. Kenapa? Karena dia tidak beribadah kepada Rabbul Alamin. Adapun tentang masalah kepada manusia, betul. Ada orang memberikan kepada dirinya, dia ibadah, Masya Allah, memberikan sesuatu kepadanya. Yang saya pahami, wallah alam ini, kemudian dia tidak mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikannya tersebut. Nah, ini juga nggak boleh, jelas. Kenapa? Karena kewajiban seseorang ketika diberikan kebaikan, maka dia bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tersebut. Rasulullah SAW bersabda, la yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, kan gitu. Maka dia wajib untuk berterima kasih kepada ada orang-orang yang memberikan kebaikan kepadanya. Hal jazaul ihsani illa ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan pula. Itu mungkin yang saya pahami.
Allah mungkin itu kan. Jazakallah khairan Ustadz. Baik sekali ya mengenai Islam itu ya. Jadi kita jangan sampai tidak mengatakan terima kasih. Berarti kita tuh sangat tidak menghargai. Tapi kalau misalnya nggak sempat ya Ustadz ya, tiba-tiba orang itu sudah nggak ada atau bagaimana, at least dengan doa ya seperti itu ya Ustadz ya. Betul, sahih. Ya. Ini pertanyaan masih kita tunggu lagi ya para jamaah Bapak dan Ibu. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis di kolom chat. Mungkin kita diskusi dulu ya dengan UTV-nya. Mengenai tadi Ustadz, ini kita membahas mengenai Al-Baqarah ayat 55 dan 56, luar biasa ya Ustadz ya. Bagaimana dulu Bani Israel tadi yang sudah UTV-nya katakan bahwa ini sejarah yang ini pelajaran buat kita semua Ustadz. Nah, untuk di zaman sekarang nih Ustadz ya, zikir itu ngingat Allah. Syukur, implementasi dari ngingat Allah, kita bersyukur gitu ya Ustadz ya. Syukur itu bukan hanya komat kamit kita syukur. Oh saya syukur kok, saya bersyukur banget. Aduh bersyukur banget, Masya Allah bersyukur banget. Nah bersyukur itu Ustadz, dengan apa yang kita, maksudnya parameternya apa? Bahwa kita, oh saya selalu ingat Allah, habis ingat Allah, saya bersyukur. Oh saya bersyukur banget, aduh alhamdulillah bersyukur, alhamdulillah bersyukur. Nah syukur apa Ustadz yang parameter kita yang bahwa kita memang sudah mensyukuri dari apa yang bahwa, Allah berikan selama ini, bahwa kita selalu juga ingat Allah. Nah seperti itu Ustadz. Nah, yang saya pada hakikatnya sebenarnya yang saya katakan tadi, asyukru yaduru ala thalathati arkan. Bersyukur itu wajib memenuhi 3 rukun. Yang pertama asyukru bil qalbi, bersyukur dengan hati. Bagaimana bersyukur dengan hati? Al-i'tiraf bin ni'mah batinan. Mengakui dengan hatinya bahwa segala kenikmatan yang ada pada dirinya itu semata-mata datangnya dari Allah. Itu dia harus akui dengan hatinya. Qarun tidak melakukan ini. Betul ya? Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan ini ya karena ilmuku sudah. Karena kehebatanku, karena kepintaranku. Allah Azza wa Jalla benamkan ke dasar bumi itu sampai hari kiamat. Bersyukur dengan hati. Kenapa ente bisa kaya ya? Karena saya rajin ya, dia malas tuh. Itu sebab aja. Betul, itu sebab sahih. Tapi ada orang yang lebih rajin dari Anda, tapi rezekinya nggak seperti Anda, jauh bahkan. Betul ya? Sebab aja itu kan gitu. Dia harus akui dengan hatinya, bukan karena kehebatan dia marketing dan seterusnya, itu sebab duniawi, bolehlah. Tapi inti utamanya bukan itu. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan tidak ada satu kenikmatan itu kecuali datangnya dari Allah. Tidak ada satu kenikmatan yang kalian dapatkan kecuali datangnya dari Rabbul Alamin. Ini harus diakui dengan hatinya. Bahwa semua kenikmatan yang dia dapatkan semata-mata dari Allah Azza wa Jalla. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur, kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini adalah apa? Karunia dari Rabbku yang menjadikan aku bersyukur atau aku kufur. Subhanallah. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Yang kedua, asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan, at-tahadduts biha zahiran, mengucapkan dengan lisan kalimat-kalimat yang baik. Alhamdulillah. Jadi di antaranya berzikir kepada Allah, mengingat Allah dengan lisan juga. Kalimat-kalimat yang baik dia harus keluarkan dengan lisan. Yang ketiga, asyukru bil jawarih, bersyukur dengan anggota tubuh, anggota badan. Al-isti'anatu biha ala ta'atillah wa kaffa 'an ma'siyatihi. Menggunakan kenikmatan itu di jalan ketaatan kepada Allah dan menjauhi, menahan anggota tubuhnya dari berbuat maksiat. Nah, ini diantara bentuk apa? Bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan anggota badan kita nih. Menggunakan anggota tubuh kita untuk beramal saleh, untuk beribadah kepada Allah. Dan menahan anggota tubuh kita untuk durhaka buat maksiat kepada Rabbul Alamin. Subhanallah. Sebagian ulama menambahkan, apa itu? Bukan hanya bil jawarih, bukan hanya anggota tubuh, tapi bersyukur dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Contoh ketika Allah berikan harta kepada kita, kita gunakan harta ini untuk apa? Beli yang haram atau beli sesuatu yang Allah ridhai. Allah berikan jabatan kepada kita misalnya. Kita gunakan jabatan ini untuk apa nih? Amanah dari Allah nih. Nikmat dan amanah ini jabatan, betul ya? Apakah kemudian menggunakan jabatan untuk kedurhakaan kepada Allah? Hati-hati, na'udzubillah. Allah berikan kekuatan kepada kita, entah itu fisik dan seterusnya. Kita gunakan untuk apa? Allah berikan misal kecantikan bagi seorang wanita, digunakan untuk apa?
Allah dia berikan kegantengan misalnya bagi seorang laki-laki, dia gunakan untuk apa? Menggunakan segala kenikmatan yang Allah berikan kepadanya untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu diantara Allah alam. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah Ustadz. Jadi memang ini semua ada korelasinya seperti ditarik garis lurus ya Ustadz ya. Kita mengingat Allah dengan zikir gitu, terus kita mensyukurinya dengan tadi tiga cara, dengan bagaimana aja, dari hati, dari lisan, terus anggota tubuh, terus terakhir kita berarti ibadah ya. Berarti makanya Rasulullah itu ternyata juga sudah memberi panduan kepada kita supaya bacalah ini di akhir sholat Ustadz, apa di setiap sujud, bahwa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu ya, itu kan berarti ini yang konteksnya sama ya sama apa yang kita bahas ya Ustadz ya. Jadi ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu, terus bersyukur, mensyukuri semuanya, dan memperbagus ibadah. Nah paling takut kan akhirnya kita semua ibadah kita ngerasa udah paling bagus, tapi ternyata semua sia-sia gitu Ustadz ya. Nah bagaimana dengan Rasulullah yang telah memberikan patokan seperti ini, doa seperti ini nih Ustadz, yang sangat indah, tapi terkadang kita susah untuk melakukannya Ustadz. Nah, sahih, betul. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah orang yang pasti diampuni dosamu yang lalu akan datang. Engkau adalah orang yang mendapatkan surga Allah azza wa jalla. Kenapa ibadahmu sampai seperti ini? Hatta yatakhattar qadamah," kata Aisyah. Sampai kakinya pecah-pecah, sampai kakinya bengkak-bengkak luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? "Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura?" Allahu akbar. Wahai Aisyah, apakah aku nggak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya? Allahu akbar. Jadi ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla itu diantara bentuk rasa syukur kita kepada Allah akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang padahal ibadah kita sebanyak apapun nggak akan pernah sama dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Betul nggak? Coba kita pikirkan. Tidak akan pernah sama tuh. Nggak akan pernah bisa membalas ibadah kita mau ratusan tahun, ribuan tahun lagi. Nggak ngapa-ngapain kecuali ibadah, tidak akan pernah sama dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Satu kenikmatan aja. Satu kenikmatan aja. Apa itu? Kenikmatan Allah Azza wa Jalla jadikan air liur kita ada, nggak kering. Coba ya, kita pikir. Saya pernah ngisi kayak satu kajian di satu tempat, dia cerita bahwa anaknya terkena kanker apa? Nasofaring lah apa saya lupa. Yang menjadikan ketika di kemo atau di sinar air liurnya kering, nggak ada. Jadi nggak bisa puasa orang ini. Karena air liurnya kering, dan kata dokter, Allah alam, mudah-mudahan bisa kembali, tapi kan bisa jadi juga nggak kembali. Air liur satu nikmat ini. Satu nikmat yang manusia sering apa? Lupakan. Belum yang lain ini, satu nikmat air liur. Sehingga orang ini harus minum setiap beberapa menit, minum dikit, kan kering, nggak ada air liur sama sekali. Nggak bisa puasa, seterusnya. Dia nanya tentang hukumnya, gimana seperti dan seterusnya kan gitu. Yang saya pikirkan apa? Allahu Akbar. Air liur yang manusia sering remehkan, bahkan apa manusia subhanallah nggak pernah terpikir mungkin kita deh. Tapi lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla mentakdirkan air liur ini ada dalam lisan kita, mulut kita. Ternyata banyak kegunaan luar biasa hikmah yang ternyata jarang kita syukuri. Itu baru satu. Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian apakah kalian tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada diri kalian? Belum kita bicara Allah Azza wa Jalla mentakdirkan jantung kita berdetak tanpa kita suruh, tanpa kita perintahkan. Coba kalau kita lupa, kalau kita Allah takdirkan suruh nge-setting sendiri tuh, lupa aja semenit gimana? Subhanallah. Belum Allah takdirkan darah mengalir tanpa diperintahkan, hati menawarkan racun, ginjal seterusnya. Orang kalau sakit ginjal itu cuci darah apa alatnya segede-gedenya luar biasa betul nih. Allah takdirkan ginjal kita sehat, alhamdulillah, subhanallah. Allahu akbar, subhanallah. Maka pantaslah ketika Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang syakur. Apa itu syakur?
senantiasa, selalu bersyukur kepada Allah. Bukan sekali dua kali, senantiasa atau selalu bersyukur. Sedikit. Banyaknya apa? Bersyukur, lupa. Bersyukur, lalai. Bersyukur, ingkar. Tapi senantiasa bersyukur, wa qalilun min ibadi syakur. Sedikit ternyata hamba-hambaku yang senantiasa bersyukur kepada. Ayat yang paling sering terulang 33 kali dalam surah Ar-Rahman apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kau akan dustakan, wahai manusia? Gak ada. Kalau kita bicara syukur ini kan Allah maklum kita kepada Allah. Yang sudah kenikmatan luar biasa Allah berikan, masih kita kembalikan kenikmatan itu dengan amal dosa kepada Allah. Betul ya? Coba introspeksi diri kita masing-masing. Apakah diri kita sudah termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya atau tidak? Dan itu tercermin pada diri Nabi kita Muhammad SAW sangat luar biasa. Allah a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz. Pencerahannya nih ada masuk pertanyaan. Bismillah. Ingin bertanya Ustadz, ada seorang suami istri sudah hijrah, tekun ibadah dan pengajian ke mana-mana. Tapi suami usahanya mendapat cobaan. Akan tapi orang tersebut terus malah malas bekerja, padahal anak-anaknya harus sekolah kuliah. Apakah orang tersebut tidak bersyukur dan tidak mencari karunia di bumi ini? Semua mengandalkan saudara yang mempunyai dana. Bagaimana itu Ustadz? Ya. Ini orang-orang yang bisa dikatakan kurang lulus dalam ujian yang Allah berikan kepadanya. Kenapa? Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja ketika mereka mengatakan amanna, saya beriman, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji oleh Allah? Ketika seseorang mengikrarkan dirinya, berazam, bertekad kuat untuk hijrah dari yang dulunya jauh dari Allah, hijrah, berpindah, masya Allah, menjadi orang yang lebih baik dalam masalah agama dan seterusnya, Allah Azza wa Jalla pasti akan berikan ujian. Untuk apa ujian ini? Menilai benar nggak imannya, benar nggak hijrahnya, kan gitu, benar nggak keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Tapi ingat, bukan hanya ujian yang Allah berikan, jawabannya pun, kunci jawabannya pun Allah kasih dengan syarat apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini jawabannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Azza wa Jalla akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau ternyata belum Allah berikan rezeki, coba lihat diri kita yang telah masih muhasabah. Jangan-jangan kita masih jauh dari kata-kata takwa. Sehingga Allah Azza wa Jalla belum berikan apa? Kunci jawabannya kepada kita. Atau ternyata kita sudah melakukan berbagai macam kebaikan dan insya Allah Ta'ala mudah-mudahan dalam pandangan Allah sudah takwa, tapi Allah masih berikan ujian ini untuk apa? Tanda cinta Allah kepada orang itu. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah uji hamba itu. Orang ini nggak lulus, berarti kurang lulus dalam ujian, subhanallah. Kurang lulus dalam ujian, maka nasihati istrinya mungkin atau siapa dan seterusnya. Nggak boleh kita seorang muslim berpangku tangan kepada orang lain. Hati kita ta'alluqul qalbi billah. Hati kita harus bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada manusia. Di mana kita bergantung kepada manusia, pasti di situ Allah jadikan kita kecewa kepada manusia. Pasti di situ. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla pasti akan berikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Tidak akan mungkin pernah kecewa. Kalaulah seekor burung bayangkan. Burung tidak Allah berikan kecerdasan seperti manusia. Burung makanannya tidak sebanyak manusia. Burung tidak Allah berikan kekuatan seperti manusia. Burung tidak Allah berikan kerjaan atau dagang sesuatu khusus seperti manusia. Enggak. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasa wa taruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki. Bagaimana burung diberikan rezeki? Pergi pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, pulang sore hari dalam keadaan perutnya terisi penuh. Setiap hari loh, setiap hari. Padahal burung itu
tidak tahu mau kemana dan tidak tahu mau dapat apa ketika keluar dari sarang, tapi keluar. Perhatikan, ada usaha. Yang namanya tawakal tidak menafikan usaha. Bahkan tawakal itu harus ada usahanya, baru dengan tawakal yang benar, kan gitu. Keluar. Padahal keluar nggak tahu mau kemana nih. Betul ya? Nggak tahu mau dapat apa, tapi keluar bismillah. Husnudzan ya. Berbaik sangkanya kepada Allah luar biasa. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan apa? Bisa jadi seseorang Allah berikan rezeki berlimpah luar biasa dari usahanya yang sedikit doang. Dari usaha yang sedikit, tapi apa? Tingkat tawakalnya tinggi kepada Allah. Nah, orang ini makanya kurang bertawakal kepada Allah, kurang lulus dalam ujian, maka tambah dekatkan diri kepada Allah, usaha kepada Allah, husnudzan, berbaik sangka kepada Allah, doa kepada Allah Azza wa Jalla. Tingkatkan takwanya dengan itu, insya Allah Ta'ala Allah Azza wa Jalla akan berikan jalan keluar kepadanya. Allah a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustadz. Masya Allah Ustadz. Kita masih punya waktu ya. Silakan Ibu Bapak kalau misalnya ada pertanyaan masih bisa ditulis di kolom chat. Ustadz, nih kita diskusi lagi ya Ustadz ya sama UTV-nya. Jadi mengenai syukur lagi, ini syukur nih kita sehari-hari apa yang kita hadapi gitu ya Ustadz ya. Orang susah yang tadi Ustadz bilang, yang kayak misalnya lagi ada kemalangan mengenai ternyata bermasalah dengan ada pekerjaannya, mata pencahariannya bermasalah gitu. Mau nggak mau dia mencari seseorang untuk minta bantuan seperti itu ya, mau minta bantuan pinjam duit atau misalnya minta bantuan pekerjaan atau minta bantuan untuk sementara anak-anak ini juga bagaimana gitu ya. Nah bantuan itu di situ dibilang bahwa orang susah saat itu diuji untuk urusan dunianya Ustadz. Bagaimana dia mengatasi dunianya, kan tetap harus hidup nih anak-anak, tetap harus hidup dia, tetap harus makan, tetap harus kebutuhan-kebutuhan yang utama gitu ya Ustadz. Sementara orang yang dimintain bantuan, orang-orang yang berada itu juga katanya diuji berarti dalam masalah akhiratnya ya Ustadz ya. Di situ kita dilihat ya Ustadz ya. Nah, tapi Ustadz pada saat dalam sehari itu orang yang berada itu diuji pagi dia keluar rumah sudah diuji dengan misalnya orang rumahnya, staf rumahnya pinjam uang gitu udah. Terus pas dia keluar dia lihat ada fakir miskin perlu dibantu. Terus dia jalan lagi di kantor, ternyata di kantor ada masalah bahwa stafnya juga ada yang perlu duit gini-gini. Nah, prioritas seperti apa itu kalau ujian-ujian itu dalam sehari itu cukup banyak Ustadz. Misalnya ada mungkin sekitar 10 atau 20 orang minta bantuan. Katanya di situ kita diuji juga bahwa ayo ini amalan akhirat kamu nih gitu. Nah, gimana tuh Ustadz memilah-milah gitu loh. Maksudnya aduh, ini saya diuji nih sebenarnya nih, kita ngelihat orang susah nih, aduh kita sebenarnya diuji nih gimana nah. Seperti itu Ustadz. Terkadang mana yang harus kita ajarin untuk supaya juga nggak terlalu manja gitu. Terkadang juga kalau ini harus otomatis dibantu. Bagaimana tuh Ustadz untuk ujian akhiratnya itu loh Ustadz? Nah, pada hakikatnya sebenarnya tidak ada kaidah yang baku tentang masalah ini. Tapi yang kita harus ingat adalah ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan keluasan bagi diri kita tentang masalah rezeki, maka yakinilah banyak orang di luar sana yang ternyata Allah Azza wa Jalla sempitkan juga rezekinya. Karena Allah Azza wa Jalla membagi rezeki kepada manusia ini beda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang seret, kan gitu subhanallah. Bagaimana kemudian kaidah dalam membantu orang? Yang pertama, kata para ulama jelas tidak ada kaidah secara baku seperti apa, itu diserahkan kepada diri kita sebenarnya. Tapi betul tadi apa yang dikatakan ini bisa jadi ini ujian akhirat saya nih. Saya bakhil atau enggak kan gitu. Saya pelit atau tidak kan gitu. Tapi ketika saya ingin memberikan, saya lihat dulu nih, ini memang orang yang pantas untuk dibantu atau tidak. Nah, kan kita tahu bersama di antara tanda iman seseorang itu sempurna kan dia memberikan karena Allah, tidak memberi pun karena Allah. Kan gitu. Contoh ketika ada pengamen di tengah jalan seterusnya. Kita nggak memberi. Kenapa? Kita nggak memberi ini bukan karena kita pelit, tapi kita nggak memberi karena Allah. Dia melakukan sesuatu yang diharamkan dalam Islam dan seterusnya. Saya nggak memberi ini bukan saya bakhil, tapi saya nggak mau memberikan sesuatu, tapi ternyata di situ apa? Ada kedurhakaan di dalamnya. Saya nggak mau, minta maaf. Tapi kalau ternyata misal kita melihat seorang yang memang butuh dan seterusnya, memang orang yang sedang membutuhkan. Nah, kalau seperti ini kan beda.
hati kita pun pasti beda, terenyuh dan seterusnya. Maka ketika kita memberikan, itu jawaban insya Allah dari keimanan insya Allah. Jawaban dari apa? Keimanan insya Allah. Maka dilihat di situ, dipilah dan dipilih. Kalau memang kita mau membantu semuanya mungkin, silahkan Allah. Ada ahsan, itu luar biasa. Itu nggak sembarangan Masya Allah. Tapi kalau ternyata kemudian kita mau memilah dan memilih mana yang ternyata lebih prioritas mungkin, mana yang ternyata lebih urgent mungkin, mana yang ternyata memang boleh diberikan, ini nggak boleh kan gitu. Nah ini jelas boleh dibolehkan pula masalah ini. Jadi nggak ada kaidah yang baku sebenarnya masalah ini. Tapi kalau misal saya katakan tadi, selama memang kita tahu ini boleh diberikan, kemudian kita tahu memang dia membutuhkan, dan kita tahu memang diri kita memang alhamdulillah Allah berikan kelebihan, setiap orang apapun insya Allah saya mau berikan, walaupun itu sedikit. Nah, makanya seperti ini mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan banyak kebaikan kepada dirinya. Karena memang ada orang-orang yang Allah berikan kenikmatan, setiap ada orang meminta bantuan, diri nggak bisa nolak. Dengan syarat meminta bantuannya sesuatu yang syar'i yang benar ya. Diri nggak bisa nolak. Maksudnya apa? Hati saya berat kalau saya nggak memberikan dia kebaikan kepadanya, Pak Ustaz. Hati saya ini gundah kalau saya nggak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Orang datang kepada saya, bayangkan. Karena dari mudanya, Masya Allah, tapi ketika sekarang tua, ternyata Allah takdirkan mungkin rezekinya mungkin tidak seperti muda dulu, bahkan mungkin hanya ditanggung dengan anak-anaknya. Kebiasaan baik yang dahulu dari muda, yang dia lakukan, masih orang, ini, itu, bantu orang. Itu ketika tua, dia nggak bisa lakukan itu semua, hanya sedikit. Dan itu menjadikan hatinya gundah. Ini iman, ini luar biasa, Masya Allah, bagus banget ini. Ini iman. Karena kita tahu bersama, semakin kita memberikan kebaikan kepada orang, semakin Allah berikan kebaikan kepada kita. Semakin kita memberikan kebahagiaan kepada orang, semakin Allah berikan kebahagiaan kepada kita. Itu diantara kaidah luar biasa. Semakin kita memberikan kebahagiaan orang, Allah pasti akan berikan kebahagiaan kepada kita. Nah, intinya selama kita memang bisa membantu orang dan itu sesuatu yang syar'i yang dibolehkan, maka silahkan jalan bersama. Terakhir mungkin, Masya Allah Ustadz, ini bagus banget. Apa yang kita berikan kebaikan, itu kebaikan pasti akan ke kita. Jadi kalau kita mau banyak kebaikan untuk kita, keluarga kita, ya kita perbanyak juga kasih kebaikan ke orang gitu ya Ustadz ya. Oke, ini Ustadz ada satu lagi Ustadz. Kalau ada orang minta bantuan, 1-2 kali dibantu, tapi jadi terus-terusan minta bantuan. Boleh nggak selanjutnya ditolak dan ganti kasih kepada yang lain gitu Ustadz? Nah, jawabannya boleh. Yang saya katakan tadi, tidak ada kaidah secara khusus tentang masalah ini. Kita boleh membantunya terus-menerus, silahkan. Kita nggak membantunya mungkin tadi itu memberikan memberikan pelajaran kepadanya, tidak boleh berpangku tangan kan gitu ya. Itu pun boleh, silahkan, sehingga kita kemudian membantu orang lain. Tidak ada kaidah khusus masalah seperti ini. Tapi di satu kaidah yang harus kita pikirkan, timbang maslahat dan madarat. Nah itunya. Bisa jadi misal kita memberikan kepada dia terus, akhirnya dia sama sekali nggak kerja, pengutangan sama kita, dan seterusnya. Ini kan akhirnya memberikan madarat kepada orang tersebut, nggak boleh seperti ini. Itu kan. Tapi pada hakikatnya ada seseorang yang dia usaha, subhanallah, tapi qadarullah setiap usaha kacau, setiap nyari kerja mungkin nggak ini, seterusnya. Nah seperti ini kan kita berikan terus sokong seperti ini. Mungkin dengan ini insya Allah dia akan terus mendapatkan kebaikan. Itu mungkin. Iya Ustadz, baik Ustadz, Masya Allah Ustadz. Jadi kita nggak apa-apa ya kalau misalnya kita Bismillah, ya Allah, saya tidak memberi pengamen ini karena dia bermain musik gitu ya, misalnya ya kayak Ustadz ya. Karena Engkau ya Allah begitu, Insya Allah. Tapi terus habis itu kita doain Ustadz, Insya Allah dia mendapatkan kemudahan untuk hidupnya, nggak apa-apa ya Ustadz ya. Kita nggak kasih tapi. Apa kalau itu silakan. Iya. Jadi kita lihat. Iya, Masya Allah. Baik, Ustaz. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim. Sampai nantinya Allah wafatkan dari kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan TV-nya ditutup. Ya. Barakallahu fikum Ustadz, untuk semua pencerahannya, bahwa sekali lagi kita bersyukur hari ini Ustadz mengingatkan kita kembali dan memahamkan kita kembali untuk terus-terus kita selalu mensyukuri atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita, pembelajaran dari kaum Bani Israel tadi,
bahwa ibrahnya kita harus tetap bersyukur, pandai bersyukur dengan 3 hal, bersyukur dengan secara kolbu, secara lisan, maupun dengan anggota badan. Dan hendaknya semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan tadi, hendaknya kita sebagai hamba juga menikmati kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita tadi. Kurang lebih begitu ya Ustadz ya. Eh, Akhir kata, Ustadz, insya Allah bulan depan kita bertemu lagi dengan tadabbur di ayat berikutnya. Dan kepada sahabat-sahabat Aren semua, kita sudah alhamdulillah telah menyelesaikan kajian kita siang ini dengan ilmu dan kebaikan yang kita peroleh. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah untuk kita semua, dan kita juga mengajarkan kembali, menularkan kembali apa yang kita telah dapatkan hari ini kepada anak-anak kita, kepada suami kita, saudara-saudara, dan mungkin juga kerabat. Akhir kata dari pengurus, mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan mohon bantuan untuk terus mendukung kajian kami dengan berinfak ke Bank Syariah Indonesia atas nama Farah Ramawanti. Akhir kata dari pengurus, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ayo makan apa? Alhamdulillah, jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.